dengan antusias, saling berbagi energi positif. Gitu ya, Bunda-Bunda sepakat ya? Bunda Eni, Bunda Alivia, Bunda Ida, Bunda Vidya, Masya Allah, selamat pagi. Bunda, ada Mbak Pipi juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah banyak bergabung bersama kami. Mas metung ini gitu. Bunda-bunda, alhamdulillah sekali lagi hari materi kita paginya adalah tentang mindset ibu bahagia. Tentunya kita akan menghadirkan guru kita yang luar biasa, Dr. Vivi. Namun sebelumnya saya ingin mengajak bunda-bunda untuk bergoyang dulu ya. Kita awali pagi ini dengan bersemangat, dengan brain gym yang bersemangat, biar kita mengikuti acara ini juga dengan bersemangat. Jadi nggak lemes. Baik, untuk itu kita akan brain gym sejenak. Mohon disiapkan kepada operatornya brain gym kita pada pagi hari ini. Dan kepada bunda-bunda semua, wajib hukumnya menyalakan kamera, mengaktifkan kamera, kemudian mengikuti gerakan brain gym yang ada di layar. Diikuti dengan semangat dan penuh tersenyum ya Bunda ya. Baik. Silakan Bu Anit. Belum keluar brain gym-nya Bu Anit. Belum keluar Bu Anit. Gambarnya belum keluar Bu Anit. Gambarnya belum keluar Bu Anit ya. Sabar ya bunda-bunda ya, orang sabar tuh disayang Tuhan loh, bener loh. Kita untuk menjadi bahagia tuh harus bersabar loh. Kita belajar sudah nanti ya bunda-bunda ya, kita seru ya nanti kita ya, apa namanya, kita buat semangat dulu hari ini, biar kita belajar itu mudah masuk, kita belajar itu bersemangat, kita belajar itu antusias, dan mudah diserap ilmunya, insya Allah begitu ya. Baik, Bu Anit bagaimana, apakah brain gym-nya masih bisa diputar lagi? Nggak seru kalau mengawali acara itu nggak ada brain gym-nya. Kita tuh goyang-goyang sebentar gitu loh, biar bersemangat. Oke, mudah-mudahan nggak ada trouble lagi. Sepertinya ada gangguan teknis nih, Bu Vivi. Kira-kira masih bisa? Nih, kita coba lagi ya, bunda-bunda ya. Oke, kita hari ini goyang sejenak. Bergerak. Bunda-bunda jangan dulu kan ya, biar kita belajar dengan semangat. Într-o seară cu costică, eu costiclă, el costiclă. Am udat cu mâna noastră florile de pe fereastră. Rest ce-o rămas în sticlă, i-am turnat și lui pisică. Nu știu floarea ce-o se simte, dar pisica da cântă. Și noi cântăm cu dânsea, hopa, țunia, țunia, hopa. Toată lumea, lumea toată-i încântată de pisica talentată. Hopa, hai că-i bună, hopa, nu e o glumă, toți încadă pe costică, să le mai aduc o sticlă. Să le mai aduc o sticlă. Toți încadă pe costică, să le mai aduc o sticlă. Peștișorii să nu tacă, le-am turnat și lor o leacă. Numai rațele din curte mute au fost și-au rămas mute. Nu știu ce o să fie mâine, dar acum la toți e bine.
before start color hoppa Dunya dunya hoppa Tata lumia lumia tua de în cântare Desti cluza fermecată hoppa Hai că-i bună hoppa Nu e glumă până dimineață Toată lumea cântă numai dunya dunya Cântă numai dunya dunya Până dimineață toată lumea cântă numai Ei hop Yeay. Masya Allah, alhamdulillah, tepuk tangan. Pagi-pagi kita harus mengalahkan anak PAUD. Anak-anak kita tuh bersemangat kalau orang tuanya bersemangat. Jadi kita pagi-pagi juga jadi anak PAUD ya, biar kita bersemangat. Baik, terima kasih Bunda-Bunda atas semangatnya pagi ini. Namun sebelumnya saya mau menyapa Dr. Vivi terlebih dahulu. Apakah sudah hadir bersama kami? Pagi Dr. Vivi, baik belum hadir ya. Baik, saya mau menyapa dulu kepada Bunda Vidya. Apa kabar Bunda Vidya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bun. Terima kasih sudah hadir di sini dan kita akan tolabul ilmi, belajar bersama di acara kita ini di kajian alumni Sekolah Ibu Bahagia. Semoga acara kita bermanfaat ya. Ada Bunda Pipit Milagros, apa kabar? Saya tuh kenal di Sekolah Ibu Bahagia tuh Pipit tuh banyak banget ya. Ada Mbak Pipit Milagros. Apa kabar Mbak Pipit? Bunda Pipit apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Bunda Retno. Mukanya segar-segar semua. Ini ciri-ciri orang yang ibu bahagia sekarang ini, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, kita berbagi energi bahagia, energi positif pada pagi hari dengan sesama bunda-bunda yang lain. Baik, saya mau menyapa lagi Bunda, siapa ini? Oke, Bunda Alivia. Pagi Bunda, sudah bersiap belajar lagi? Siap. Alhamdulillah, siap gerak gitu ya. Oke, luar biasa semangatnya ya. Baik, sekarang saya mau menyapa guru kita yang luar biasa, Dr. Vivi. Apakah Dr. Vivi hadir bersama kami di sini? Ya, Bu Retno udah hadir. Suaranya Masya serasa Allah, segar sekali juga. Dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah setelah seminggu kemarin dapat nikmat disuruh istirahat. Hari ini kembali menyapa lagi ibu-ibu di Sekolah Ibu Bahagia. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ini ya, harus jaga kondisinya saat ini. Masya Allah, alhamdulillah ya Dok ya, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu lagi dengan bunda-bunda dari ruang Zoom ini untuk belajar bersama di acara hari ini. Baik Dr. Vivi, kalau gitu kita bisa segera mulai acara kita pagi ini, yaitu Dr. Vivi akan mengajarkan tentang mindset ibu bahagia. Bahagia itu dekat, bahagia itu tanpa syarat, dan bahagia itu sekarang. Baik, tidak berpanjang lebar, waktu terus berputar, saya serahkan ruang ini kepada Dr. Vivi, namun saya sebelumnya tetap menyapa dengan sapaan khas Sekolah Ibu Bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Sukses. Sukses. Mulia. Bahagia. Baik, waktu dan tempat, Dr. Vivi kami persilakan. Baik, terima kasih Jeng Retno yang cetar membahana seantero dunia persilatan Kota Malang dan sekitarnya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman Islam, nikmat keluarga, memiliki suami, memiliki anak-anak, nikmat sehat, bisa bersilaturahim di sini di ruang Zoom Sekolah Ibu Bahagia pada pagi hari ini. Nikmat bisa bangun dalam kondisi sehat. Nikmat hari ini bisa bersama keluarga tercinta. Masya Allah ya, jika kita hitung nikmatnya, tidak akan pernah cukup. Salam salam teraturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita. Baik, ibu-ibu semuanya, bagaimana kabarnya di sini? Alhamdulillah. Luar biasa, sukses, mulia, bahagia. Bahagia, Masya Allah ya. Biasanya kalau ibu-ibu pagi hari, kalau di Malang nih ya, lagi daring, sibuk, atau lagi ke pasar, lagi sibuk masak, menyiapkan keperluan makan siang, menyiapkan keperluan keluarga. Tapi hari ini saya mengapresiasi sekali yang luar biasa kepada ibu-ibu yang bisa hari ini hadir di Sekolah Ibu Bahagia Online di edisi sharing session yang insya Allah
akan kita lakukan setiap hari Kamis ya Jeng Retno ya. Jadi catat tanggalnya. Kalau ada teman-teman tetangga kanan kiri yang butuh semangat bahagia, boleh dicolek-colek untuk ikut. Ini mohon maaf sekali, slide-nya edisi khusus ternyata tidak bisa dibesarkan. Kalau dibesarkan ternyata nggak ganti slide ini Jeng Retno ternyata. Jadi nggak apa, apapun yang terjadi ya tetap bahagia. Seperti biasanya kita, karena bahagia itu memang tanpa syarat. Baik ibu-ibu, sebelum kita masuk ke mindset ibu bahagia, banyak orang yang mengatakan peran ibu itu sungguh menantang. Wah, kenapa sih kok menantang? Kira-kira apa aja sih sebenarnya tantangan bagi seorang ibu? Coba. Apa aja peran ibu? Apa aja peran ibu, ibu-ibu? Boleh ketik di kolom chat, peran ibu apa aja sih? Peran ibu melahirkan, mungkin ya. Apalagi? Apa aja peran ibu yang ada di rumah? Ini ibu-ibu mesti berpikir ya. Insya Allah nggak ada yang salah ya. Menjadi guru, Masya Allah Bu Pipit ya. Ya benar, salah satu peran ibu adalah menjadi guru untuk anak-anaknya. Karena tugas orang tua itu adalah memberikan kebiasaan-kebiasaan positif dan kenangan yang membahagiakan. Jadi menjadi guru itu termasuk tugas untuk memberikan contoh positif. Bu Alivia, semua yang ada di dunia ini jadi perannya ibu. Jadi dokter, yes, jadi guru, jadi ustazah, Bu Vidya, melahirkan, menyusui, memasak, membereskan rumah, pokoknya banyak peran ibu. Masya Allah Bu Vidya, ya peran ibu banyak banget ya. Kalau boleh dilihat gambar ini, wah, tangannya bagian 10 ya, mengurus keluarga, mengurus anak dan suami, menjadi guru, mengerjakan urusan domestik yang 24 jam, itu adalah peran ibu. Nah, apa tantangannya biasanya kalau udah perannya banyak? Jadi ibu, melahirkan, menyusui, menjadi guru, menjadi Bu RT. Nah, saya Bu RT ya, jadi Bu RT gitu ya. Apalagi yang bekerja di luar misalnya. Kemudian apa tantangan di kondisi itu? Yang terjadi pada seorang ibu biasanya. Apa sih tantangan yang dihadapin oleh ibu itu kalau perannya banyak banget? Banyak aja pakai banget, kalau orang Malang bilang pol ya. Banyak banget pol. Nah, kira-kira apa kondisi? Bad mood. Ya, bisa gampang bad mood. Aduh, gimana sih rumahku berantakan? Misal gitu ya. Manajemen emosi dan waktu. Nah, kadang-kadang muncul itunya. Kata Bu Vidya, capek. Kalau udah capek, stres. Kalau udah stres, gampang marah. Ada lagi nih yang japrisnya jengkel. Suami menggemaskan sih dok. Jengkel gitu ya. Jadi gemas, maunya jiwet. Maunya tok. Maunya makan orang kalau bisa katanya. Bilang tuh. Nah, pesan khusus jadi pada japri ya. Yang menggemaskan itu. Ya, kadang-kadang itulah yang terjadi. Inilah tantangan pada ibu yang dihadapi adalah ibu itu akan nanya nggak nurut pada saat disuruh ke kanan dia ke kiri, disuruh ke depan dia ke belakang, disuruh ke atas dia ke bawah. Ya ampun dok, anak saya itu dok gitu ya. Kemudian suami nggak sejalan ya, diajak ke kanan, dia rating kanan sen kiri gitu. Kemudian capek ya, aku lelah gitu. Terus bosen. Tiap hari bangun, masak, bersih-bersih rumah, setrika, nyapu, ngepel, tidur. Bangun, masak, setrika, nyapu, ngepel, tidur. Itu terus. Aduh, bosen. Masa hidup gue gini-gini aja? Nah, ada yang japri saya gitu. Nggak bisa aktualisasi diri, ya. Nggak bisa ketemu teman-teman. Siapa anak yang jaga lagi dong kalau ketemu teman-teman. Nggak bisa pergi-pergi jalan-jalan lagi. Karena apa? Karena tugas di rumah belum kelar. Nah, ibu-ibu, kita sadarin ya, memang peran ibu itu banyak banget. Dan tantangan yang menyertainya itu banyak. Tetapi kita juga harus ingat bahwa saat hari ini kita menjadi seorang ibu, maka kita itu adalah seorang ibu yang teramat istimewa. Yang kita jalani hari ini itu adalah peran yang teramat istimewa. Peran yang merupakan anugerah. Karena apa? Karena kita mendapatkan hadiah yang luar biasa. Karena tidak setiap wanita bisa menjadi seorang istri.
Dan tidak setiap istri kemudian memiliki peran menjadi seorang ibu. Jadi ibu-ibu semua, jika hari ini Anda telah menjadi seorang istri, hari ini Anda menjadi seorang ibu, itu adalah anugerah yang luar biasa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat keluar. Berapa banyak wanita-wanita di luar sana yang masih mencari tambatan hatinya. Berapa banyak orang di luar sana, para istri-istri yang berusaha menjadi seorang ibu dengan melakukan bayi tabung, dengan melakukan berbagai macam upaya. Yang upaya itu harus merogoh kocek yang tidak sedikit. Ada yang 100, 200, 300. Bahkan ketika bayi tabung itu berhasil, ketika dilahirkan ternyata ada saja anak yang belum bisa survive dalam kehidupan. Maka hari ini, jika jadi seorang istri, bisa jadi seorang ibu, yuk semuanya tersenyum dulu. Tersenyumnya ya, 2 cm kanan, 2 cm kiri. Ditahan 7 detik. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Mari ucapkan sama-sama. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Terima kasih ya Allah. Hari ini telah menjadi seorang istri. Dan hari ini telah menjadi seorang ibu. Karena menjadi seorang istri, saat suami ridho, surga ada di depan mata. Menjadi seorang ibu, Allah telah janjikan juga surga di bawah telapak kaki kita. Maka hari ini, ibu-ibu, tersenyum dan bahagialah. Karena anugerah yang kita dapat adalah anugerah yang teramat luar biasa. Nah, kita adalah wanita teristimewa yang memiliki hadiah luar biasa. Cobalah tengok tatkala malam kita membuka pintu kamar anak-anak, kita menyaksikan wajah-wajah yang solih-solihah, wajah-wajah yang menenteramkan hati, wajah-wajah yang membahagiakan. Peluk mereka, cium mereka. Dan bayangkanlah kelak mereka akan membukakan pintu surga untuk kita. Lihatlah senyum suami ketika kita masakkan, insya Allah ya. Dan kemudian berkata terima kasih pada kita. Dan berkata, Bunda masaknya enak banget. Setelah kita rasakan ternyata asin banget. Banyak sekali momen-momen bahagia sebenarnya yang ada dalam kehidupan kita. Maka ibu, saat kita sekarang telah menyadari, kita ibu, kita adalah manusia yang teramat istimewa, kita adalah manusia yang penuh anugerah. Maka tidak ada alasan untuk seorang ibu tidak bahagia. Karena kita adalah manusia pilihan dari Allah. Karena peran kita hari ini adalah peran yang penuh dengan anugerah. Dan kita harus ingat, bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Allah. Dan di dunia ini tidak ada ukuran ibu ideal. Ibu ideal itu yang gimana? Oh, yang kayak istrinya Atta Halilintar. Yang kalau melahirkan harus dilihat Santri Indonesia. Apakah itu ideal? Ternyata enggak. Apakah kalau ideal itu yang naiknya harus alpat? Sehingga kalau dibuka pintunya, bisa pencitraan sambil dada-dada? Ternyata enggak. Ibu-ibu, tidak ada ukuran ideal di dunia ini. Maka, kalau kita bicara ideal, kita meneladani dari istri-istri Rasulullah. Bagaimana kesabarannya, bagaimana kesolihannya, bagaimana dia menjalani kehidupan untuk terus bahagia. Tapi tidak ada saat ini contoh yang ideal kalau contohnya adalah artis. Tidak. Sampai lebaran Hong Kong, lebaran monyet pun
Nggak akan sampai kita di ukuran ibu ideal itu. Bahkan monyetnya udah lebaran pun, kita belum bahagia kalau parameternya ada artis yang di Instagram kayaknya selalu bahagia. Karena yang nggak bahagia nggak diupload ya. So, sebagai seorang ibu, stop ya untuk berpikir bahagia versi ibu lain. Maka ciptakanlah bahagia versi kita sendiri. Ciptakanlah bahagia ala kita. Maka disinilah penting seorang ibu waras. Gimana dong biar waras gitu ya. Ingat ibu-ibu, kalau kita jalan naik mobil, mobil ini bisa waras jalannya, bisa jalannya dengan baik, lancar sampai tujuan, maka di tangkinya, di bahan bakarnya terisi. Di tangki bahan bakar ada isinya. Entah itu bensin, entah itu solar. Maka seorang ibu, biar bisa waras hidupnya jalannya, maka pastikan tangki spiritualnya itu penuh. Tangki spiritual ibu, ya mulai dari 0, itu dimulai di mana? Di sepertiga malam terakhir. Maka ibu-ibu pastikan seorang ibu jika ingin bahagia dalam hidupnya, maka pastikan ibu itu bangunnya sebelum subuh. Menghadap kepada Robnya. Menghadap kepada Allah. Kenapa minta ditemani? Karena manusia tidak didesain untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Manusia itu didesain untuk selalu melibatkan Allah dalam penyelesaian masalahnya. Maka kalau kita bangunnya sepertiga malam, kita bilang sama Allah, karena Allah udah janji ya, di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia. Di situ Allah janji, wahai hambaku, kamu minta apa? Kamu sedih apa? Kamu lelah apa? Kamu bingung apa? Di situ Allah hadir ibu-ibu menunggu kita semua. Maka tatkala kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, tatkala kita bersujud memohon pada Allah, meminta pada Allah, ya Allah, temani hamba ya Allah. Gak mampu ya Allah, gak mampu hamba menghadapi sendiri. Gak bisa ya Allah hamba menghadapi tanpa bantuanmu. Maka disitulah Allah akan hadir ibu-ibu. Menyelesaikan masalah kita. Maka disitulah Allah akan menemani kita. Dan kalau Allah sudah menemani kita, walaupun seluruh manusia dan jin di dunia ini berkumpul mau mencelakakan kita, itu tidak akan terjadi. Begitu juga kalau kita tidak mengikutkan Allah dalam perjalanan hidup kita, walaupun seluruh manusia, seluruh jin berkumpul mau bantu kita, itu pun tidak akan pernah terjadi. Maka hari ini, buatlah ya versi bahagia ala kita, versi idealnya kita. Dok, ibu ideal itu apakah harus selalu masak? Enggak. Kalau ternyata pagi begitu rempong ya, pagi karena anaknya 5, masuknya ada yang jam 5, jam setengah 6, jam 6, setengah 7, jam 7, anak mertua masuknya jam 7:04, semuanya begitu heboh di pagi hari, apakah kita harus habiskan waktu di pagi hari untuk masak? Enggak. Kita bisa pakai strategi. Boleh masaknya malam ya. Jadi menu pagi kita tuh penuh kehangatan. Kenapa? Karena diangetin semua. Nah, tinggal angetin aja gitu ya. Atau boleh nggak sih kalau pagi hari saya catering dok? Ya nggak apa-apa. Kalau memang sudah dirasa, dipikir, dihitung sesuai budget ada, maka pagi hari tetaplah untuk menjadi seorang malaikat dengan tidak mengomel di pagi hari. Karena energi pagi hari itu sangat menentukan ibu-ibu untuk energi seharian. Jadi pastikan pagi hari dimulai dengan tenang, dimulai dengan bahagia, ciptakanlah versi ideal ala Anda sendiri, tidak perlu menengok versi tetangga, apalagi tetangganya jengret, jengret tiap pagi ya, udah masak ya, karena punya catering.
Maka kalau repot, kalau bingung, tinggal telepon pada Joretno. Joretno kirim pangsitnya ke rumah. Beres. Semua makan, rasanya enak dan higienis. Karena Bu Retno kalau masak itu, aduh super duper bersih dan jernih ya. Kayak minyak aja ya Joretno ya. Karena kita sedang mengafirmasi minyak datang dalam kehidupan kita dengan mudah. Oke, jadi ibu-ibu, pada sesi hari ini kita menentukan mindset ibu bahagia, maka jadilah bahagia versi Anda sendiri. Tidak perlu membandingkan dengan siapapun, karena kalau membandingkan dan rumput tetangga itu lebih hijau, dan tetangganya futsal kayak saya, maka rasanya akan ngenes sekali tiap hari. Itu nggak perlu. Jadi berusahalah mengukur dari, berusahalah ukur bukan dari ya, ukur bukan dari versi, ini bukan ya, ada bukannya ini, bukan dari versi ibu lain. Tapi jadilah versi terbaik versi kita, berhenti membandingkan, dan jangan berusaha memuaskan semua orang. Dan juga tidak perlu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Aduh kalau aku nggak masak, nanti kata tetanggaku aku males. Aduh kalau aku nggak masak, nanti kata tetanggaku, aku tuh kerjaannya apa? Nggak usah. Tidak usah memikirkan kata-kata orang yang nggak memikirkan kehidupan kita juga ya. Nggak memikirkan untuk kebaikan kita juga. Apalagi juga nggak membiayai kehidupan kita. Stop berpikir hal-hal seperti itu. Maka saat ini buatlah versi bahagia ala Anda. Tatalah jadwal. Kita ada namanya teknik potongan waktu. Nah nanti kita akan belajar gimana sih itu teknik potongan waktu. Sehingga semua tugas seharian, bahkan 50 tugas, 50 pekerjaan selesai dalam satu hari. Dengan apa? Dengan bahagia. Jadi ibu-ibu berusahalah untuk selalu menjadi ibu yang bahagia, karena ibu bahagia itulah ibu yang bisa membahagiakan keluarga, karena emosi itu beresonansi. Kunci bahagianya keluarga terletak pada kita. Maka raih bahagiamu ibu, maka keluargamu pun akan mengikuti resonansi untuk bahagia. Baik, di akhir sesi ini, mari kita sama-sama melihat film berikut ini. Ora mas, misi aku harus mampir. Ya. Mas niku mawon, Mbak. Nggih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu. Pak. Buka dereng. Durung, Bu. Sekedap nggih, Pak? Kula siapke buka. Kok sore men toh, Pak, baline? Iya, Ibu. Mau mampir-mampir sih. Mampir ngendi? Ya, biasa, Bu. Mampir dolan. Buka riyen, Pak, pun azan. Iya, Bu. Nah, iki nggo buka.
Alhamdulillah. Buka, Pak. Wah, enggak tahuku. Tak apa-apa lah. Bapak lihat. Aduh. Naik kok ya. Ya ibu-ibu, jika ingin bahagia, bahagialah sekarang. Karena bahagia itu tanpa syarat. Bahagia itu dekat, dan bahagia itu adalah hak milik semua orang ibu. Tidak perlu menunggu Alphard bisa bahagia, tidak perlu secantik Krisdayanti untuk bisa bahagia. Hari ini kita bisa bahagia. Apapun yang ada di meja makan kita hari ini pun, kita tetap bisa bahagia. Bisa memeluk anak-anak kita, bisa memeluk suami kita, dan bisa menciptakan senyum di wajah kita. Karena senyum kita akan mempengaruhi senyum keluarga. Selamat berbahagia ibu-ibu semua. Semoga Allah memudahkan kita membersamai keluarga kita untuk bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan kelak semoga Allah kumpulkan kita bersama di jannahnya. Terima kasih dari saya, Dr. Vivi, Inspirator Ibu Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Dr. Vivi ini materinya luar biasa pagi ini. Karena kembali mengingatkan kepada kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bahagia. Karena apa? Karena kita itu sebenarnya adalah orang-orang pilihan. Kita adalah orang-orang yang anugerahi sebagai orang istimewa. Menjadi ibu adalah anugerah yang teristimewa. Apalagi kita dikaruniakan anak-anak yang solih-solihah. Dan insya Allah kalau kita menjadi ibu yang bahagia dan selesai dengan dirinya sendiri, maka kita akan bisa membahagiakan keluarga kita. Baik, pada sesi pagi ini dibuka pertanyaan sesi tanya jawab. Silakan kepada bunda-bunda yang ingin berdiskusi, bertanya kepada Dr. Vivi mungkin tentang persoalan apa yang dihadapi, apa sih dok, sarannya apa, silakan dibuka, silakan boleh lewat chat atau boleh dibuka mikrofonnya biar lebih mudah untuk ini. Silakan, siapa yang mau bertanya angkat tangannya. Oke, kalau gitu saya awali pertanyaan dari saya aja Dr. Vivi. Wow. Dok, selalu disampaikan bahwa bahagia itu tanpa syarat. Bahagia itu dekat, bahagia itu sekarang. Tapi sekarang kadang-kadang kita pada kondisi yang tidak membuat kita bahagia, dok. Gitu kan. Situasi yang kadang-kadang membuat kita itu bahagianya berkurang. Entah ada kita menerima resonansi yang negatif dari orang terdekat kita, atau banyak hal yang kadang-kadang tidak bisa kita capai gitu dok. Nah bagaimana dok, bagaimana kita bisa mempertahankan diri kita untuk selalu bahagia, selalu bagaimana kita bisa bahagia sementara di depan mata ada sesuatu yang tidak membahagiakan kita. Nah gitu dah, simpelnya gitu dok. Silakan Dr. Vivi. Ya Bu Retno, kadang-kadang kan memang ada faktor namanya intrinsik dan faktor ekstrinsik ya. Nah di sinilah kita belajar nih di Sekolah Ibu Bahagia bersama-sama untuk bisa mengendalikan faktor apa? Faktor intrinsik, faktor kita sendiri. Karena kalau faktor ekstrinsik itu nggak bisa dikendalikan. Dari luar, tetangga, suami ya, atau anak-anak, atau tugas sekolahnya anak-anak itu kan nggak bisa dikendalikan, Bro. Jadi yang bisa dikendalikan adalah di faktor diri kita. Kita itu tidak akan dilecehkan sampai kita mengizinkan diri kita dilecehkan. Kita tuh nggak akan dihina sampai kita mengizinkan diri kita dihina. Kita itu nggak bahagia sampai kita mengizinkan kita nggak bahagia. Maaf. Jadi, kuatkan faktor intrinsik, kuatkan itu tadi tangki emosi kita, tangki spiritual kita, sehingga pagi hari ini wajib lapor ke Allah itu wajib. Sehingga energi dari awal akan positif. Begitu Bu Retno. Izin dulu nih, mau batuk nih. Masya Allah ya.
Jadi memang gitu ya dokter ya. Jadi kita memang bahagia itu harus menemukan versi sendiri. Mudah-mudahan semua silahkan temukan versi bahagiamu sendiri ya. Karena standar bahagia saya ternyata beda dengan standar bahagianya Bu Eni, dengan standar bahagianya Bu Vidya, saya beda dengan standar bahagia Bu Ailivia gitu ya. Untuk itu kita harus bisa menemukan bahagia versiku itu seperti apa gitu ya, Dokter Vivi ya. Mungkin Bunda ada yang ingin bertanya lagi, mungkin Bunda Eni mau bertanya? Atau Bunda Ailivia silakan. Kadang-kadang pertanyaannya ringan-ringan seharian kita ketemui gitu. Sering kita ketemuin tapi nanti baru ketika kita ini baru oh iya ini baru ketemu nih kayak gitu. Ini Bu Retno, Bu Alivia udah tanya nih, me time per hari berapa lama? Benar-benar. Oh gitu dok, ya di chat ya dok, saya belum chat. Jadi Bu-ibu kalau kita biasanya persepsi kita tuh kan me time itu ke salon lah, atau jalan-jalan sama temen playgroup TK, SD, SMP, SMA, kuliah mungkin ya yang dianggap me time. Sebenarnya me time itu dibutuhkannya kapan? Setiap hari. Duh, terus dong, masa setiap hari keluar? Nah, me time terbaik itu ternyata ibu-ibu adalah me time bersama Allah. Berkhalwat bersama Allah. Di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena itu mengisi tangki spiritual kita. Untuk apa? Untuk tidak meledak. Untuk apa? Untuk sadar kembali peran kita sebagai hamba. Tugas kita ini sebagai hamba itu adalah melaksanakan ikhtiar, sa'i seperti sa'inya Bunda Siti Hajar. Kita memang tidak bisa mendikte hasil, tapi yang pasti kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Maka me time kita terbaik itu adalah sebenarnya cukup sebentar, 10-15 menit, kemudian 15 menit atau 5 menit yang optimal. Kita bicara, ya Allah, hari ini ya Allah, hamba perlu kau temani ya Allah, hamba mau menemani keluarga hamba, anak-anak hamba, atau hamba sedang ada tantangan ini ya Allah gitu ya. Seperti kemarin itu di sekitar rumah saya, karena saya Bu RT ya, ada kasus penusukan ibu-ibu di sekitar rumah saya. Kasus penusukan ini di kos yang tidak jelas dalam tanda kutip ya, yang mana itu urusan laki-laki perempuan yang tidak jelas status pernikahannya intinya. Dan semua orang di daerah saya itu bungkam gitu ya, tidak bicara. Di satu sisi saya sudah ini sudah bukan hal yang benar. Tapi di satu sisi saya juga tidak punya pengetahuan hukum, tidak punya apapun. Jadi saya tuh bilang di sepertiga malam terakhir sama Allah, ya Allah, bimbing ya Allah, teman lisan ini tuh bicara yang baik. Untuk bisa menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, saya bicara gitu. Dan ternyata pada saat bicaraannya Allah berikan kelancaran. Padahal nggak pernah biasanya ngomong-ngomong tentang itu. Kita ngomongnya tentang SIB ya, sekolah ibu bahagia aja gitu. Kemudian saya harus bicara di peran yang berbeda. Ternyata Allah mudahkan ketika kita melibatkan Allah. Jadi kuncinya memang me time di pagi hari. Me time saya yang pertama harus dengan Allah. Yang kedua saya punya me time ini Bu. Kalau udah habis sholat tuh subuh, kemudian dikir setelah sholat. Saya biasanya dikir paginya itu saya lakukan di teras malam, di teras sambil dikir pagi, sambil minum teh anget gitu ya, sambil udah ngasih makan kucing karena rumah saya kayak kebun binatang, ada kucing, ada lele, ada ikan, ada teman-temannya ya, ada semut, ada curur, saking banyaknya ya rumahnya kayak kebun binatang, ada ayam. Jadi pagi hari itu adalah memberikan makan binatang-binatang, itu adalah me time buat saya. Kemudian menyeruput secangkir teh sambil baca zikir pagi. Dan biasanya saya punya standar spiritual pagi hari. Misalnya istighfar 1000 gitu ya. Kita bisa buat terserah masing-masing ya. Itu yang membuat saya tenang gitu lah. Itu adalah bensin saya untuk move on di di seharian itu. Tapi kalau pagi itu goyang me time-nya. Misal bangunnya telat, udah komat gitu. Aduh, itu sudah rasanya itu kayak perang Broto Yudo. Belum bangunin, belum masuk. Udah lari-lari kayak gitu ya, kayak udah lumping gitu. Jadi makanya cari apa sih me time Anda. Ciri-ciri me time yang baik itu sebenarnya adalah membuat hati kita menjadi tenang. Kemudian kita jadi lebih baik, lebih sabar, lebih bisa nata jadwal, lebih bisa produktif. Itu berarti me time-nya bagus. Tapi kalau me time-nya itu nambah tumpukan baju, nambah tumpukan tas ya,
kemudian habis itu setelah beli baju, aduh ternyata kemahalan, nah malah marah-marah, malah kepikiran, itu berarti bukan me time yang bagus. Kemudian suami protes karena kita nggak di rumah terlalu lama, berarti itu bukan me time yang bagus. Jadi coba cari me time Anda. Ada orang yang me time-nya tuh malam. Kalau kita belajar di Sekolah Ibu Bahagia yang intensif 30 hari itu diajarin cara membedakan kita tuh orang pagi atau orang malam. Ada orang malam, Bu. Kalau orang malam tuh me time-nya malam, ya setelah semua keluarganya tidur, dia baca buku. Itu me time-nya dia. Nah, monggo. Kita harus mendeteksi diri kita me time pagi atau malam. Tapi mudahnya kalau saya sih pagi aja. Buat jadi energi seharian tenang. Jadi kita itu pun punya hak ya untuk dibahagiakan. Maka bahagiakan diri dulu, maka kita bisa membahagiakan orang lain. Karena teko itu akan mengeluarkan isinya. Kalau isinya teh akan keluar teh, kalau isinya kopi akan keluar kopi. Kalau ibu isinya udah bahagia, yang disebarkan hanya kebahagiaan. Begitu Bu Alivia, insya Allah ya, semoga bisa membantu dan semoga tidak puas. Kenapa? Supaya terus belajar ya. Itu benar. Baik, terima kasih Bu Wiwi, jawabannya luar biasa ya. Baik, mungkin bunda-bunda lain ada yang mau bertanya, silahkan. Masih ada waktu kita untuk hadir di sini. Bu Ida, monggo. Ada Bu Pipit, ada Bu Lita, ada Bu Rahmania Priyatna, silakan. Ada Mbak Hani. Hai Mbak Hani, selamat pagi. Masya Allah, alhamdulillah ya. Dan kalau ternyata tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup sesi ini. Intinya bahwa berbahagialah kita, teruslah kita menjadi ibu yang bahagia, karena sesungguhnya hanya ibu yang bahagia yang bisa membahagiakan keluarganya. Bunda-bunda semua temukan bahagia versimu, karena bahagia itu tanpa syarat, bahagia itu dekat, dan bahagia itu sekarang. Tentunya saya terima kasih kepada Dr. Vivi atas materi yang sudah disampaikan kepada kita, yang Dr. Vivi tak berhenti, tak lelah untuk mengajak kita semua menjadi ibu yang bahagia, yang tidak pernah lelah untuk mengajarkan hal-hal baik bagaimana dan caranya kita menjadi ibu bahagia. Juga tentunya terima kasih bunda-bunda yang selalu bersemangat untuk belajar menjadi ibu yang bahagia, karena hanya ibu bahagia yang bisa membahagiakan keluarganya. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih banyak atas semangatnya hari ini. Kita bertemu lagi di hari Kamis nanti jam 8 pagi di kajian Sekolah Ibu Bahagia dengan materi-materi yang berbeda, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat. Kita foto dulu ya Bu Retno. Dan bisa kita membahagiakan keluarga kita. Kita akhiri sesi ini dengan foto bersama terlebih dahulu ya bunda-bunda ya. Untuk itu tolong ya, kita sesi pengawetan dulu ya supaya supaya ada ini ya, ada ceritanya nanti. Oke, ya. Baik, silakan berikan senyum terbaik. Kemudian kita foto dengan versi terbaik kita, paling cantik, paling bahagia. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih bunda-bunda semua, juga terima kasih buat Dr. Vivi atas kajian hari ini, atas kehadirannya, atas semangatnya. Kita akhiri sesi ini dengan jargon khas Sekolah Ibu Bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Sukses, mulia, bahagia. Baik, apa yang bisa kami sajikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih lagi, insya Allah besok Kamis. Semoga sehat. Sehat selalu semua ya, jaga kondisi. Ya, Dr. Vivi, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah, bye-bye. Izin live.